orang yang bisa datang ke gereja. Karena waktu orang datang ke gereja atau ke persekutuan rohani itu salah satunya adalah roh memang dari daging. Karena daging itu pasti lelah, daging itu pasti punya kepentingan lain, tapi bisa bawa tubuh dengan roh datang ke satu persekutuan tertentu. Karena itu bilang terima kasih sudah datang sambil pegang tangan silakan. Terima kasih sudah datang. Terima kasih untuk semua orang yang sudah datang. Ya, nanti selesai ibadah pasti kita pegang tangan juga. Tapi pegang tangan yang ini itu pegang tangan yang khusus supaya kasih semangat. Karena biasanya kita mendengar khotbah, ada banyak pergumulan sendiri, ada banyak pikiran-pikiran, bahkan mengantuk. Apalagi kalau minum bagus begini bisa tidur. Jadi waktu pegang tangan supaya sebentar kalau ada yang mengantuk kasih ingat terima kasih kau sudah datang dari pegang ya. Begitu. Nah, jemaat Tuhan hari ini sama-sama dengan 2080 jemaah. Saya baru dengar informasi dari Sinode. Kalau kita sudah GKI ini sudah ada 2080 jemaah di 70 klasis. Hari ini kita belajar sama-sama setiap minggu dari bagian Alkitab yang sama. Dan tema yang diberikan adalah kerinduan kepada Allah, sama seperti judulnya. Jadi tidak diganti. Judulnya tetap rindu kepada kediaman Allah. Rindu kepada kediaman Allah. Nah, Bapak Ibu semua, hal pokok di sini itu rindu. Rindu ke siapa? Rindu ke Tuhan punya rumah. Kediaman Allah itu Tuhan punya rumah. Nah, saya percaya sekali kita semua pasti pernah lakukan sesuatu untuk atasi rasa rindu. Dan rindu ini adalah rindu yang jauh. Rindu ke tempat yang jauh. Karena Mazmur 84, Bapak Ibu lihat di ayat 1 itu ditulis atau diberi keterangan menurut lagu gitir Mazmur Bani Korah. Tidak ditulis dari Daud. Tapi Mazmur 84 sesungguhnya adalah Mazmur yang ditulis oleh Raja Daud, lalu dinyanyikan oleh orang-orang Bani Korah yang merupakan para penyanyi di Bait Allah. Begitu. Jadi Mazmur 84 itu dalam tafsiran diberi penjelasan bahwa rupanya itu ditulis oleh Raja Daud waktu dia sedang jauh dari Yerusalem, jauh dari kota Daud, sehingga dia tulis tentang bagaimana dia rindu kepada kediaman Allah, yaitu Yerusalem, di mana ada tempat Allah dipuji di sana, ada bait Allah di Yerusalem yang orang Israel setiap tahun kumpul untuk memuji Allah, untuk menyembah Allah di Yerusalem, di bait Allah. Sehingga ini rasa rindu dari tempat yang jauh. Jadi mungkin kita bisa bilang dia rindu kampung. Dia rindu ke kampung, kembali ke kampung. Karena dia jauh dari Yerusalem. Dia sedang dalam pelarian karena anaknya Absalom sedang kejar dia. Karena itulah kemudian nanti kita lihat bagaimana dia mengaku ya Allah, ya Raja. Begitu. Nah, Mazmur ini sedikit sama dengan Mazmur 63, Mazmur 42. Di Mazmur 42 itu juga rasa rindu dari Raja Daud kepada Allah. Dan Mazmur 42 itu kita kenal sekali kan, yang kemudian ditulis juga di nyanyian Mazmur 42 yang biasa kita nyanyi. Akan sungai rindu rusa, haus dan letih lesu. Nah, di Mazmur 84 ini juga ada satu lagu yang bagus ya. Lebih baik satu hari di pelataranmu
dari tempat yang jauh, rindu kampung halaman, rindu di mana kota Allah, rindu di mana ada rumah Allah, kediaman Allah. Daud menulis seperti itu. Dan saya coba belajar dan menemukan ada 4 bagian yang saya coba temukan di kerinduan sang pemazmur ini, atau rasa rindu dari tempat yang jauh. Yang pertama adalah ingat. Rindu itu membuat dia ingat sesuatu yang membuat dia selalu terhubung dengan Tuhan. Rindu itu membuat dia mau melakukan hal seperti yang biasanya dia lakukan kalau dia ada di rumah Allah. Jadi kalau kita tinggal jauh dari kampung, pasti kita ingat hal-hal tertentu. Misalnya, kalau di Anakoya itu tahun baru, dong jalan keliling kampung. Saya rindu ikut keliling kampung itu. Di kampung itu kalau biasa acara-acara begini tuh yang dong bikin menyanyi, saya itu sekali ikut menyanyi di sana. Nah, ini hal-hal yang buat dia rindu ke rumah Allah itu seperti apa. Mari kita lihat sama-sama, kita belajar sama-sama. Saya menemukan ada 3 hal yang dia rindukan di bagian pertama ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-4. Yang pertama di ayat 2 dia menulis begini. Betapa disenangi tempat kediamanmu, ya Tuhan semesta alam. Bapak Ibu Saudara, ada hal khusus di sini yang dia biasanya lakukan, yaitu kata ya Tuhan semesta alam. Kata ya Tuhan semesta alam itu ditafsirkan bahwa kata ini dipakai oleh Raja Daud untuk cerita rasa rindunya tentang bait Allah, karena kata ya Tuhan semesta alam itu adalah kata khusus yang biasanya dipakai oleh para malaikat untuk memuji Allah. Sehingga dia ingat lagi kata ini. Sekarang dia jauh. Raja Daud jauh dari bait Allah, jauh dari Yerusalem di dalam pelarian. Karena itu dia ingat ya Tuhan semesta alam itu kata yang ada di tempat yang disenangi oleh orang-orang yang biasa pergi, yaitu bait Allah. Dan dia biasanya alami kata ini. Dia biasanya rasa kata itu ketika dia menyembah Allah. Jadi dia sama-sama dia merasa seperti berada dengan malaikat menyembah Allah. Di bait Allah dia rasa kekuatan Allah ada dengan menyanyi bersama para malaikat. Itu kata yang khusus, kalimat khusus penyembahan kepada Allah oleh para malaikat yang dipakai oleh Daud untuk cerita kerinduan. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa hubungannya dengan kita? Atau apa refleksinya untuk kita? Apakah kita pergi ke gereja ini, saat kita ibadah di gereja ini ada kata-kata yang khusus yang kasih ingat kita tentang Tuhan kan? Kalau kita jauh dari bait Allah, kalau kita jauh dari persekutuan, ada sesuatu yang khusus kan? Misalnya di liturgi itu kita ingat ada petunjuk hidup baru yang kata-kata ini selalu dikasih ingat. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, kasihilah sesamamu manusia, atau di pengakuan dosa, atau di berita anugerah. Jadi waktu kita jauh dari bait Allah, dari persekutuan, kita harus punya satu kekuatan kata-kata yang kita ingat bahwa kata-kata ini kalau saya bicara, saya selalu rasa Tuhan ada dengan saya dan saya ada dengan Tuhan. Memang di sini secara khusus tentang kediaman Allah. Kediaman Allah itu yang tadi saya bilang tentang bait Allah di Yerusalem. Apakah kita hanya bisa berjumpa dengan Allah dan merindukan bait Allah atau merindukan gereja kan? Nah, kita percaya bahwa sekarang kita adalah bait Allah. Kita adalah gereja. Dan Allah itu disembah dalam penyembahan yang benar adalah
disembah dalam roh dan kebenaran. Karena itulah Tuhan Yesus waktu cerita-cerita dengan perempuan Samaria di sebelum Yakub dalam Yohanes pasal 4 itu, perempuan itu dia bilang sama Tuhan Yesus bahwa kami punya nenek moyang itu menyembah Allah di Yerusalem dan di Gunung Sion. Lalu Tuhan Yesus bilang untuk dia di ayat 20 dan 21, Tuhan Yesus bilang, nanti satu waktu, atau Tuhan Yesus bilang pada waktunya nanti, orang tidak lagi menyembah Allah di Yerusalem atau di gunung-gunung, tapi mereka, kamu akan menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Dan penyembah-penyembah demikianlah yang berkenan kepada Allah. Sebab Allah adalah roh, maka Allah harus disembah dalam roh dan kebenaran. Nah, dalam hubungan dengan bait Allah, dalam hubungan dengan kediaman Allah, di mana Allah tinggal, di mana kita bisa bertemu dengan Allah. Menurut Yohanes 4 itu, Yesus bilang dalam roh dan kebenaran. Lalu Rasul Paulus kasih ingat, dan Rasul Paulus buat itu menjadi semakin jelas dengan menegur orang-orang di Korintus, mengingatkan mereka lalu bilang, hei, kamu telah tahu kan kalau kamu itu bait Roh Kudus Allah dan Roh Allah itu tinggal di dalam kamu. Jadi kalau siapa menghancurkan bait Roh Allah, Allah juga akan menghancurkan dia. Itu artinya kediaman Allah ada di mana? Di gedung gereja ini kan? Di mana? Di tubuh kita, di diri kita. Jadi kita mau cari Allah ke mana? Cari Allah di mana? Di sini. Adakah tempat di sana untuk dia? Lalu dalam roh dan kebenaran Allah berdiam di mana? Kita mau cari. Nah, perhatikan, mari lihat di ayat 3, apa yang bikin dia ingat ke rumah Allah, ke bait Allah, ke tempat kediaman Allah. Dia bilang, jiwaku hancur karena merindukan pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Ini ada dua hal. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran Tuhan. Seperti tadi saya bilang, ada sesuatu yang kita, aduh saya rindu sekali ya, saya ingat ini daging babi dengan papeda panas di kampung ini, sampai satu hati hancur sekali, tak bisa makan makanan itu kan saja jauh terhadap makanan itu. Saya rindu sekali ilmu orang, lumpur tertawa, mulut besar, saya rindu orang sekali, sampai satu hati macam, kita tidak bisa ketemu je, karena jauh tidak bisa. Rindu yang menyayat hati. Nah, kenapa dia bilang tentang merindukan pelataran Tuhan? Rupanya Bapak Ibu, bagian ini bukan hanya sekedar atau bukan hanya berhubungan dengan rasa rindu, tapi berhubungan dengan dia sadar tentang siapa dia kalau mau ketemu dengan Tuhan. Karena pelataran Tuhan itu menjadi simbol bagi orang seperti apa? Sebab di Yerusalem, di bait Allah di
Raja Daud. Tapi kenapa dia hanya bilang begini, jiwaku hancur merindukan pelataran Tuhan. Karena dia mau bilang, Tuhan, saya sadar kalau saya pergi ke bait Allah di Yerusalem nanti, saya tidak layak masuk sampai ke dalam karena saya orang berdosa. Saya ini sekarang ada di dalam masalah. Masalah dengan siapa? Masalah dengan Absalom anaknya yang sekarang sedang kejadian karena masalah tahta kerajaan itu. Karena itu Tuhan, cukup saja saya sampai di pelataran. Saya merindukan pelataran. Saya sekarang sama seperti masyarakat biasa, orang biasa yang tidak layak masuk sampai ke dalam bait Allah. Cukup pelataran bagi saya. Hati sudah hancur merindukan bagian itu. Jadi bukan hanya saja rindu, tapi sadar. Waktu kau mau pergi ke Tuhan itu kau harus sadar. Apa yang kau bikin? Layakkah saya pergi ke Tuhan? Kalau saya pergi sama Tuhan, sebatas mana saya berjumpa dengan Tuhan? Apakah karena pengakuan dosa tiap minggu kita datang mengaku dosa, besok pulang bikin masalah berkelahi malu, selingkuh, habis itu besok hari minggu datang lagi ke gereja? Maaf. Daud dalam kesadaran yang sungguh bilang, Tuhan, cukup sampai di pelataran karena saya tahu siapa saya sekarang. Saya sedang bermasalah dengan Absalom anak saya. Saya sedang berdosa, saya sedang menjadi orang yang tidak layak masuk sampai di depan Tuhan. Karena bait Allah itu punya batasan-batasan yang menjadi lambang siapa yang boleh datang ke sana. Orang sembarang tidak boleh datang di altar ini. Dulu di GKI, waktu saya masih anak sekolah minggu, saya tidak boleh datang sampai di depan sini. Saya punya mama dan orang tua paling marah kalau kita punya anak-anak kecil lari kacau di sini, bagian ini. Tapi sekarang kita sudah bilang, Tuhan tidak melihat gedung, Tuhan lihat hati. Itu artinya bagian yang saya bicara tentang batasan-batasan kekudusan yang menunjukkan tentang bagaimana Daud bilang merindukan pelataran Tuhan. Nah itu. Yang kedua, dia punya rasa rindu itu bukan hanya di hatinya, bukan hanya di perasaannya, yang kita bilang secara emosi dan secara kejiwaan. Tapi dia kasih tunjuk itu dengan dia punya hidup yang kelihatan di dagingnya. Sehingga dia bilang, hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Jadi antara hidup daging, hidup rohani tidak bisa, harus jadi satu, harus sama-sama puji Tuhan. Ini menjadi lambang bahwa antara hidup rohani dan hidup jasmani kita, hidup kedagingan kita harus bersama. Ada cerita yang saya dengar tentang satu orang profesor ahli kimia. Ini kepala laboratorium di satu rumah sakit yang sangat terkenal. Dia itu adalah kepala lab dan seorang penatua. Jadi hari Minggu dia jadi penatua, Senin sampai Sabtu dia jadi ahli kimia. Antara kimia dan teologi itu dua bagian yang susah. Karena kimia harus dibuktikan dengan data, harus dibuktikan dengan semua yang masuk akal, hitung-hitungan. Sementara iman itu tidak perlu dibuktikan dengan apa-apa, sebab iman itu dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi satu orang tanya begini, Bapak, bagaimana Bapak bisa terima semua hal yang berhubungan dengan teologi, dengan iman, yang kadang-kadang termasuk akal, yang kadang-kadang aneh? Bapak kan orang yang harus semua itu masuk akal. Sebagai seorang ahli kimia, tidak boleh sesuatu yang abstrak, tidak boleh sesuatu yang tidak terlihat, harus terlihat. Bagaimana Bapak bisa bikin begini? Terus dia bilang begini, gampang saja.
tinggal semua yang teologi di luar lab. Saya masuk sebagai seorang ahli kimia. Lalu anak itu bilang, bagus ya. Lalu dia bilang, kenapa bagus? Ya, karena Bapak di hari Minggu suci murni. Tapi Senin sampai Sabtu Bapak bisa saja melawan Tuhan juga. Iya ya. Ada banyak orang Kristen hari ini seperti itu. Kita banyak sekali di hari Minggu menjadi orang yang baik. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tapi Senin sampai Sabtu kita susah sekali untuk yang orang bilang mempraktekkan, merefleksikan, membuktikan kalau apa yang kita dengar di gereja itu tolong kita. Terima kasih untuk setiap orang yang berjuang. Tapi saya bicara tentang kenyataan. Nah, inilah yang dialami dan ditulis oleh Daud. Bukan hanya saja jiwa yang hancur merindukan pelataran Tuhan, tetapi dia bilang dagingku, dia punya tubuh jasmani ini juga ikut bersama. Jadi semua menjadi satu. Itu yang kita belajar. Bagian yang ketiga di ayat yang keempat. Ayat yang keempat ini secara khusus tentang mesbah-mesbah dan tempat menaruh anak-anak dari burung-burung. Jadi rupanya Bapak Ibu seperti saya katakan tadi pelataran dan mesbah. Jadi Raja Daud membuat perbandingan antara dia yang jauh sekali dari bait Allah dengan burung yang dengan gampangnya bisa masuk ke dalam gedung, ke dalam bait Allah itu. Bahkan burung-burung bisa bikin sarang tempat Tuhan punya anak-anak tinggal di mesbah yang manusia tidak boleh datang. Tapi burung bisa datang itu. Nah di sini kan bilang burung gereja. Burung gereja yang biasa di foto-foto gereja. Daud bilang burung-burung ini Tuhan sediakan untuk mereka, Tuhan kasih untuk mereka tempat untuk bikin rumah. Sementara dia sendiri sedang ada di pengembaraan, jauh dari Tuhan. Kenapa? Dan waktu jauh dari Tuhan, dia mengaku Tuhan itu adalah rajanya. Karena dia yang adalah raja sekarang tidak sedang dihargai sebagai raja. Jadi dia bilang, ya rajaku dan Allahku. Bapak Ibu, saudara-saudara yang Tuhan sayang. Oke, itu dalam bilang burung saja bisa tinggal di mesbah Tuhan. Saya ini yang raja, tidak bisa. Itu artinya Tuhan menjamin hidup setiap orang makhluk bukan karena statusmu, bukan. Tapi Tuhan menjamin hidup setiap orang karena kasih Tuhan. Tuhan menjamin hidup setiap makhluk bukan karena jabatanmu. Jadi jangan bangga diri ya. Jangan tepuk dada. Karena saya. Tidak. Sebab Tuhan menjamin setiap makhluk sebagai Raja dan Allah. Itu tanda-tanda. Itu hal-hal yang dia rindukan waktu dia jauh. Bagian yang kedua. Bagian pertama tadi ada 3 hal kecil dan bagian yang kedua. Ayat 5 sampai 8, keuntungan, berkat, dan kebahagiaan orang-orang yang pergi ke rumah Tuhan. Nah, bagian ini saya perhatikan dan saya coba belajar. Ada berkat, ada sukacita, ada keuntungan bagi orang yang rindu pergi ke bait Allah. Yang pertama di ayat 5 adalah hati yang dipenuhi dengan ucapan syukur. Di situ dia katakan, berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Terus-menerus memuji Tuhan itu pasti ucapan syukur toh? Karena orang itu senang pergi ke rumah Tuhan. Jadi dia selalu mau bersyukur, selalu mau puji Tuhan, memuji Tuhan, karena puji-pujian itu juga kekuatan. Dan bagi saya cerita di mana
Martin Luther misalnya. Kita ini diajar mengucap syukurlah dalam segala hal. Karena untuk itulah kamu dipanggil. Kalau orang dapat berkat pasti dia mengucap syukur. Misalnya tentang uang. Kalau dia dapat 100.000 ada kalau Tuhan terima kasih 100.000 ya bagus kan. Pakai kipas-kipas tuh. Tapi kalau orang curi 100.000 itu apa yang dia bikin? Pasti kebun binatang keluar untuk pakai kekuatan dalam cari. Dia 100.000 itu ada di mana? Jangan kan 100.000, 50.000 saja suruh berkelahi sambil cari gitu. Bapak mungkin baterai mama atau mama mungkin baterai anak-anak gara-gara barang ini saja. Kalau ada ucapan syukur, kalau barang itu terada, mengucap syukur Tuhan, terima kasih satu uang hilang, bisa. Kalau ada bisa begitu, haleluya, puji Tuhan, terima kasih. Kalau ada ini orang gunting jari, terus kau pergi cek begini orang suami, Tuhan terima kasih ya orang sucuri satu ikan di jari ini. Mungkin terima kasih kalau ada yang seperti itu. Memang Bapak Ibu Saudara, bagian yang kedua tentang berkat dari orang yang selalu pergi ke Tuhan, merindukan Tuhan itu adalah puji-pujian. Karena itu orang yang selalu mencari Tuhan di hatinya yang tadi kita mengerti bahwa di tubuhnya yang adalah bait Allah itu, kalau roh Allah ada di dalamnya, maka saya percaya orang ini pasti mengucap syukur meskipun dia sedang ada dalam kesulitan, masalah, bahaya, karena itu kebahagiaan sebab dia tahu di dirinya ada pelataran Tuhan. Mengucap syukur. Yang beri kebahagiaan dari orang-orang yang berziarah itu di ayat 6 sampai 8 itu suatu bagian. Karena berziarah itu dibuat oleh orang-orang Israel untuk pergi ke Yerusalem. Orang Israel di pengembaraan, di mana-mana mereka tinggal, mereka pergi ke Yerusalem. Ingat waktu peristiwa Pentakosta, mereka semua kumpul. Itu suatu keadaan mereka sedang melakukan ziarah suci. Nah, karena itu menjadi lambang dari orang yang rindu pergi ke bait Allah. Karena memang hanya di Yerusalem ada tempat yang mereka imani dan yakini sebagai tempat Allah ada, yaitu bait Allah di Yerusalem. Sehingga ziarah itu mendorong mereka untuk memiliki kekuatan. Jadi dia bilang berbahagialah manusianya yang kekuatan di dalam engkau, yang berhasrat, yang punya rasa rindu selalu untuk pergi ke bait Allah, ke Sion. Lalu di ayat 7 dia katakan, apabila mereka melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air, dan bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Nah, ada satu wilayah yang harus dilewati sampai ke Yerusalem namanya lembah Baka. Di Mazmur 23 ayat 4 ingat, itu disebut oleh Daud sebagai lembah kekelaman. Sehingga dia bilang di Mazmur 23 itu, di lembah kekelaman sekalipun aku tidak takut. Nah ini sama, di lembah Baka itu aku tidak takut, karena wilayah itu wilayah yang penuh dengan bahaya. Yang kedua, wilayah itu tidak ada air yang cukup besar untuk dilewati. Sehingga kalau mau sampai ke Sion, ke Yerusalem, melakukan ziarah, harus lewat tempat itu. Lalu dia bilang, meskipun tidak ada mata air di situ, itu lembah yang kering, tapi orang yang rindu pergi kepada Allah, Yerusalem menjadi tujuan, akan ada mata air di situ. Mereka akan membuatnya menjadi mata air. Dan hujan itu Tuhan yang kasih. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa yang kita belajar di sini? Yang kita belajar di sini, merindukan Tuhan, mencari Tuhan, itu bukan hal yang mudah. Tidak gampang. Terakhir saja pendeta juga bicara-bicara jadi gampang gitu. Tapi coba lakukan. Ada banyak tantangan merindukan Tuhan. Ada banyak hambatan waktu kita mau cari Tuhan. Ada situasi di mana seperti lembah kekelaman. Tidak ada harapan, tidak ada mata air di situ. Tidak ada, tapi harus lewati tempat itu. Dan di ayat ke-8 dia bilang begini, mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak
di dalam mereka ada pelantaran Tuhan. Bapak Ibu, di majelis saja, di keluarga yang cari Tuhan. Contoh ya, hari ini sampai saat ini saya lihat dan mengaku bahwa kalau cari Tuhan itu tantangan paling pertama datang dari keluarga sendiri. Kalau ibadah-ibadah keluarga di semua gereja jemaat, kita bisa hitung bapak-bapak berapa, mama-mama berapa. Dan biasanya dong bilang, ibadah keluarga ke ibadah janda-janda. Yang datang ini hanya mama-mama saja. Ya, itu baik ya. Tapi di jemaat lain bilang, ini ibadah keluarga ke ibadah sekolah minggu ini. Karena bapak dan mama bilang, kamu pergi ibadah mewakili kita untuk keluarga. Itu tantangan pertama. Pergi ke Sion, ke bait Allah, ke rumah Tuhan. Terima kasih untuk bapak-bapak yang rajin. Sama juga ibadah-ibadah unsur juga belum bilang, ayo kita yang rajin ini saja yang lain di mana ya? Apalagi kalau mama mantu aja dia anak mantu yang baru kawin, anak mantu yang sebenarnya sudah harus PKB, PW tapi masih bertahan di PAM, masih tinggal di PAM karena bilang masih jiwa muda. Baiklah kalau rajin di PAM, rajin di PKB itu bagus. Itu tantangan. Masih baik tidak pergi ibadah PW terus pergi ibadah PAM. Tapi kalau telah pergi dua-dua bagaimana? Itu tantangan. Mungkin ada suami yang berdoa supaya dia punya istri ini rajin berdoa di anak-anak kah? Atau ada istri yang berdoa supaya bapak juga coba satu kali pergi injak di kaki di pintu gereja, kalau tak sampai dalam gereja di pelataran saja sudah. Di pintu saja sudah cukup sudah. Sehingga biasa kita bilang, orang ini tak pernah injak kaki di pintu gereja. Nanti ada tuntutan baru datang langsung sampai depan mimbar berteriak. Contoh, di sini terang. Itu artinya saudara-saudara, melintasi lembah bakar dan membuat lembah yang menjadi tidak ada air itu menjadi ada air. Itu artinya masalah jangan menjadi perhatian kita. Masalah pasti ada. Masalah dan tantangan tetap ada. Saya secara pribadi latihan untuk berdoa dengan teratur. Saya di awal tahun rajin sekali di YouTube dan TikTok untuk bikin renungan jam 6 pagi setiap hari. Kalau Bapak Ibu mau lihat, nanti lihat. Di TikTok saya namanya Pendeta dengan Cewani. Di YouTube saya juga iyo. Saya punya tantangan yang paling besar. Saya harus bangun tiap hari jam 4 pagi, mempersiapkan diri sampai jam 6, siaran sampai jam 7. Tantangan besar datang dari dalam diri saya sendiri. Tiap hari ya, karena sudah ada begitu ya tiap hari. Bisa berjuang. Yang kedua, di jam 6 anak-anak harus pergi sekolah. Dan saya harus kasih bangun anak-anak yang berdoa-berdoa, tapi belum tidak bisa berdoa dengan saya. Itu tantangan. Mencari Tuhan itu bukan hal yang gampang. Ada lembah kekelaman. Tapi kalau kita bertahan, berjuang mengerti, maka lembah air mata itu akan berubah menjadi lembah mata air. Itu yang kita terima hari ini. Dan kita akan semakin kuat rindu Tuhan, karena Tuhan menjadi tujuan kita. Masalah-masalah ada, tapi masalah-masalah telah bikin kita kalah ya. Masalah telah bikin kita menyerah ya. Kita tetap akan cari Tuhan. Dan dengan semangat, karena Tuhan menjadi tujuan utama kita. Yang ketiga, ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-10, ini komitmen dan doa. Bapak Ibu, Raja Daud tahu sekali bahwa pengakuan dan permohonan itu harus terus. Karena itu, sekali lagi dia bilang, ya Tuhan Allah semesta alam, dengarkanlah doaku. Pasanglah telinga ya Allah Yakub. Ini penguatan kepada status Allah yang dia imani itu jelas. Allah siapa? Tuhan siapa? Dia ada di pelarian. Karena itu ada banyak sekali patung-patung dewa-dewa yang harus dia sembah. Dan sekarang dia sedang terganggu karena anak kandungnya sendiri
Bahwa masalah bukan yang menjadi utama, tapi tujuan, yaitu Tuhan. Sehingga dia bilang sekali lagi, ya Tuhan semesta alam, dengarkanlah doa. Pasanglah telinga, ya Allah ya. Perjelas, jelas jangan ada dua Allah di dalam hidup kita. Allah satu yang kita sembah, yaitu Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Jangan bikin Allah kecil-kecil yang lain. Seperti Tuhan Allah lama jauh, kita berdoa aja sudah kita cari jalan di mana kan? Kita juga punya kekuatan, bisa kita pakai. Tidak boleh. Ini yang Abraham jauh bicara di sini jelas. Dan komitmen itu dia bangun di ayat 11. Lebih baik satu hari di pelataran Tuhan. Bukan berarti itu lalu kemudian bilang, Raja Daud bilang lebih baik satu hari saja cukup sudah. Jangan tinggal bikin ibadah-ibadah terus tambah-tambah. Bukan maksudnya seperti itu. Tapi dia mau mengajar kita untuk memahami betapa besar dan pentingnya hubungan dengan Tuhan. Bukan soal jumlah berapa kali kau datang sama Tuhan, bukan soal jumlah berapa kali kau ibadah, tapi tadi kehancuran hati, kejujuran hati, ketergantungan penuh kepada Tuhan, hadirat Tuhan, pelataran Tuhan di hati, itu yang paling penting daripada berapa jumlah banyaknya sesuatu secara fisik. Karena kalau kau rajin ibadah, rajin gereja hari Senin sampai Sabtu seluruh ibadah cuma kau ikut, tapi kembali lagi kalau kau kelakuan kau sama seperti apa yang kau dengar, ibadahmu itu adalah ibadah yang sia-sia. Karena itu dia bilang, lebih baik satu hari di pelataran Tuhan daripada 1000 kali di tempat Allah. Nah, Bapak Ibu, itu yang kita terima. Dan berdiri di ambang pintu rumah Allah itu lebih baik daripada kumpul dan orang itu dapat cerita, lalu cerita sama-sama dan bikin kacau. Dan yang terakhir, ayat yang ke-12 sampai 13. Kalau orang-orang seperti Raja Daud melakukan hal-hal yang dia sudah bilang tadi, maka perhatikan Allah itu, dia bilang sama seperti matahari. Ayat 12. Allah itu kasih kemuliaan dan tidak pernah menahan kebaikan. Kalau Bapak Ibu masih ingat Mazmur pasal 8, di 3 minggu yang lalu, kita makhluk yang hina diberi kemuliaan, diberi kehormatan, diberi kuasa. Ini dia, bagian ini dia bicara itu sekali lagi, bahwa orang yang rindu Tuhan sudah kasih untuk dorang kemuliaan luar biasa. Tuhan sudah kasih untuk dorang kebaikan. Tuhan tak pernah akan tahan kebaikan dari orang-orang yang selalu mencari Tuhan, dari orang-orang yang melewati lembah berkah ada hujan yang Tuhan sediakan. Tuhan tidak pernah tahan kebaikan. Ayo mari kita buktikan. Saya percaya Bapak Ibu telah membuktikan secara pribadi. Karena itu dia minta, ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepada. Ini pengakuan. Saudara-saudara kita ini, semua di dunia ini adalah, kita ada di negeri perantauan. Kita ada di rantau saja. Rasul Paulus bilang, satu waktu kemah kediaman kita di bumi akan dibongkar. Dan kita akan pergi ke rumah yang mulia. Itu artinya, ketika kita ada di rantau, marilah kita merindukan Allah, cari Allah. Allah itu tidak jauh. Ada lagu juga yang bilang, ia hanya sejauh apa? Sejauh doa. Tuhan hanya sejauh doa. Doa itu ada di sini. Pelataran Tuhan ada di hati kita. Lembah kegelapan, lembah berkah yang kita lewati dengan air mata, karena kering akan diubah menjadi mata air, sebab Tuhan akan turunkan hujan. Itu janji Tuhan. Yesus Kristus Tuhan memberkati kita. Amin.